Pernah nggak kamu penasaran kenapa beberapa orang mempercayai hal-hal aneh soal uang? Seperti ada yang percaya saham A pasti cuan, ada yang yakin semua investasi itu judi, bahkan ada juga yang berpikir hutang adalah dosa, sementara yang lainnya menganggap uang adalah alat untuk sukses. Semua asumsi itu bukan tentang pintar atau bodoh, tapi tentang cerita apa yang pernah mereka alami sebelumnya, dan cerita mana yang ingin mereka percayai kebenarannya. Uang bukan hanya soal angka, uang juga tentang narasi. Kita semua suka cerita, cerita yang membuat hidup masuk akal, cerita yang bikin kita merasa yakin, aman, dan siap bertindak. Masalahnya, cerita itu sering dibangun dari pengalaman pribadi, dan pengalaman pribadi sangat terbatas. Kamu bisa lahir saat ekonomi booming, lalu mengira semua risiko finansial itu hanya ilusi. Atau kamu bisa tumbuh di tengah krisis dan percaya bahwa semua hal keuangan itu berbahaya. Dan ketika kamu merasa semua cerita itu masuk akal, kamu mulai percaya. Bahkan walau fakta tentang cerita-cerita itu nggak kuat. Uang bukan hanya soal logika, tapi juga soal emosi yang dibungkus cerita. Dari bab pertama sampai di sini, kita belajar banyak bahwa jadi kaya itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal bertahan, soal sabar, soal tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Morgan Housel menyatukan semua perjalanan menjadi satu. Keuangan yang baik adalah tentang keseimbangan antara logika dan intuisi, antara rasionalitas dan kewajaran, antara rencana jangka panjang dan hidup hari ini. Tidak ada satu kebenaran mutlak dalam mengelola uang. Yang ada hanyalah kamu, situasimu, dan apa yang paling masuk akal buat kamu jalani. Menariknya, penulis buku ini sendiri tidak merasa dirinya sempurna. Morgan Housel bilang, ada banyak keputusan finansial saya yang tidak rasional, tapi masuk akal bagi saya. Begitu katanya. Ini penting, karena kita sering menuntut diri kita atau orang lain untuk selalu rasional, selalu objektif, selalu benar, padahal menjadi cukup baik dalam mengatur uang jauh lebih penting daripada menjadi sempurna. Kejujuran terhadap diri sendiri lebih berharga daripada teori finansial manapun. Kalau kamu pernah heran, kenapa orang tua kamu takut hutang, sementara anak-anak sekarang berani sekali investasi kripto? Jawabannya adalah sejarah. Orang tua kita dibentuk oleh krisis, inflasi, atau trauma ekonomi masa lalu. Kita dibentuk oleh digitalisasi, pertumbuhan, dan informasi instan. Apa yang dipercaya satu generasi bisa terdengar asing bahkan konyol bagi generasi lain. Dan ini bukan soal benar atau salah, tapi soal pengalaman kolektif. Di Amerika, konsumerisme lahir dari Perang Dunia, depresi besar, dan ledakan ekonomi. Di Indonesia, kita punya krisis 98, reformasi, booming internet, dan fintech. Jadi jangan heran jika orang berbeda dalam memaknai uang, karena memang mereka hidup di dunia dan pengalaman yang berbeda. Akhirnya, kita sampai di ujung perjalanan ini. Setelah semua bab yang kita lewati, satu hal menjadi jelas. Uang bukan cuma soal pintar menghitung, tapi soal paham siapa dirimu. Tidak ada strategi pasti, tidak ada rumus universal, yang ada hanyalah cara berpikir yang sehat dan keberanian untuk terus menyesuaikan diri.
Kalau kamu bisa mengatur uang dengan masuk akal, sesuai dengan hidup dan nilai-nilai yang kamu yakini, maka kamu sudah lebih baik dari kebanyakan orang. Semoga cerita-cerita dari buku The Psychology of Money ini bukan jadi akhir, tapi jadi awal dari perjalanan keuanganmu yang lebih baik dan penuh kesadaran. Hal yang perlu kita ingat adalah uang akan selalu berubah, begitu juga kita. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.